Alik sampe dino. Aku ya sithik kok. Kadang nggih mboten bedino kok aku yo ngesel gase terus. Sebelumnya saya sedang bersama Mbah Batun. Mbah Tun. Saya izin bertanya ya. Untuk masyarakat sekitar apakah masih sering mengonsumsi jamunya Mbah Tun? Ramai gitu? Rame, alhamdulillah. Biasanya apa paling sering Mbah? Kulir asem. Kunir asem itu untuk Corona iki ngilangi biotik-biotik kuwi enggak. Kena kulir asem ki ya kadang yo 2 botol, kadang 1 botol. nanti bisa langsung diminum Mbah? Iya. Atau kayak obat 3 kali sehari gitu enggak ya? Allah yo ora. Oke. Terus ada berapa Mbah yang jualan jamu di Gresari ini? Ya gede. Oh, Mbah Tun aja. Kalau yang di Pasar Pringapus itu udah beda ya Mbak? Beda. Wong ngerti ora ngerti ya. Mbak Tun udah berapa tahun? Kowe lah wis selawe tahun ya. Oke. Udah lama ya Mbak berarti ya? Nggih. Terus produksi jamu rumahan berarti Mbak Tun ini produknya tuh buatnya di rumah gitu Di ya? rumah. Buat sendiri? Ya. Jam berapa, Mbak? Ditunggu kok jam 3. 3 pagi? Heeh. Wah, ada berapa tuh Mbak jamu tuh? Ada berapa macam gitu? Kunir asem, temulawak, cabai kuyang, pejahan, paitan, surah. Banyak banget ya? Oke yo. Wah, terus bahan alami jamu yang Mbah punya apa aja? Ada apa aja bahan-bahan? Iki, Mbak. Sebelah sini guys. Heeh. Ada apa? Ini apa Mbak tadi Mbak? Iki buta wali, iki temulawak. Kerasa ijo iki lempuyang. Nggih. Sambirotone sing urung tak udohke. Sambiroto buat apa biasanya? Yang buat paitan kuwi. Sambiroto kan rupa godhong. Oh, biasanya kalau misal ada acara-acara gitu jamu ikut hadir nggak Mbak? Kayak misal PKK gitu, ada promosi jamu nggak? Nggak ya? Jarang. Kadang ki ono ning sing PKK kan Kompresari. Kene kan ra ono, Mbak. Lah aku Kompresari kuwi tuku aku beras kencur sebotol, asem sebotol, kunir asem sebotol, kunir tok dhewe pokoke dikompleti ngono nek sing nganu Kompresari kono kelurahan. Oke, udah itu aja. Makasih ya Mbak Tun. Nggih. Makasih Mbak. Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang saya sedang berada di salah satu wisata religi yang berada di Desa Prengsari, Kecamatan Pringapus, yaitu Gunung Munggut. Udah ada di belakang saya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita sedang berada di wisata Gunung Munggut, Desa Prengsari, Kecamatan Pringapus, dan saya sedang bersama dengan Bapak Kang Pai. Kang Pai ya teman-teman. Oke, Bapak izin bertanya ya. Lokasi wisata masih sering dikunjungi masyarakat. Apakah ini wisata Gunung Munggut banyak pengunjungnya gitu? Alhamdulillah sampai detik ini masih banyak pengunjung Biasanya? ziarah. Oh, peziarah. Paling jauh dari mana tuh Bang? Paling jauh dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ya. Kalau turis gitu belum ada. Oh, kalau yang bule-bule belum ada. Tapi jauh-jauh ya Pak ya? Karena sini kan tempat wisata religi. Lalu masyarakat mengenal sejarah Gunung Munggut. Ada Bapak tahu sejarahnya nggak? Sejarah Gunung Munggut sebenarnya gunung ini sudah ada sejak adanya bumi ini. Jadi sejak adanya bumi ini terus juga ada Gunung Munggut, tidak banyak dengan Gunung Arab itu kan juga ini juga terus di sini juga dimakamkan para aulia yang ada di wilayah Pringapus, dan dulunya juga menjadi cikal bakal adanya di wilayah ex Kecamatan Kupu atau sekarang Kecamatan Pringapus. Lalu
keagamaan atau ziarah di lokasi terdapat kegiatan apa aja nih Pak selain ziarah gitu? Ada nggak? Ada Apa tuh? tiap malam Jumat Kliwon ada kegiatan menjaga, terus nanti di bulan itu sebelum puasa Ruah itu 1 minggu sebelum puasa ada haul Syekh yang dihadiri dari wilayah Kecamatan Pringapus juga Kecamatan Bergas, wilayah Kecamatan Bergas. Berarti ada kegiatan lain di sini? Ada. Lalu pemerintah desa menjaga kebersihan lokasi. Ya seperti yang Anda lihat, Banyak ya Pak ya? nah, Ada yang berapa orang dilihat, Pak? ini sawit bersih ini, nah ini kebersihan yang baku di sini ada 2 orang. Yang lainnya ikut membantu. Yang lainnya juga membantu kalau diajak ini bantu kalau kekurangan tenaga ayo direwangi gotong royong. Berarti masih sangat diperhatikan oleh pemerintah ya Pak? Oh iya jelas sangat. Oke, lalu pengunjung berasal dari dalam dan luar daerah. Itu Iya. juga ya Pak? Iya, dari wilayah di Bandungan, Sumawono, Demak, terus ada yang juga dari wilayah Kudus juga ada, dari wilayah Jawa Timur, mana tuh tempat-tempatnya banyak, ada di Solo. Tapi sini bisa tutup gak sih Pak? Di apa gitu enggak ya? Di sini nggak ada pintunya jadi nggak ditutup, selalu terbuka untuk semua masyarakat. Oh, gitu ya. Oke. Fasilitas umum di lokasi terawat dengan baik, sangat terawat ya guys. Masyarakat ikut menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Alhamdulillah nyaman untuk ziarah di sini. Ya, asri juga ya Pak ya. Ya seperti yang Anda lihat sekarang. Lalu Gunung Mungkut dikenal sebagai wisata religi di daerah tersebut. Iya betul. Betul sekali. Iya guys. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi teman-teman. Jadi aku sekarang sedang berada di Pasar Pringapus, tepatnya Kecamatan Pringapus. Sedang berada di penjual gendar pecel. Nah, sebelah saya udah ada Bu siapa? Yumyati. Bu Yumyati, penjual gendar pecel di Pasar Pringapus. Oke, Bu izin untuk wawancara ya, Bu. Oke. Jadi makanan gendar pecel apakah masih dijual di Pasar Pringapus ini, Bu? Banyak nggak yang jual gitu? Banyak. Kira-kira ada berapa, Bu, yang jual gendar pecel? Dalam-dalam tuh juga banyak ya Bu ya? Dalam nggak ada. Ada 1 gitu. Ada 5 berarti ya Bu. Oke, lalu apakah masyarakat masih mengenal gendar pecel sebagai kuliner khas daerah? Kan cuma ada di Jawa Tengah atau ya Bu ya? Ya. Masih rame gitu? Masih rame. Banyak ya Bu ya? Biasanya Ibu bawa berapa porsi tuh kalau buat jualan sehari? Sehari itu 2 kilo. 2 kilo habis? Ya kadang-kadang habis, kadang-kadang jualan, kadang sepi, kadang kami. Oke. Lalu apakah masih banyak peminat gendar pecel? Masih biasanya kalangan muda, tua atau enggak? Campur semua kalangan. Wah, berarti enak ini guys gendar pecelnya ibunya. Gendar pecel disajikan pada acara adat atau hajatan. Sering nggak Bu Ibu dapat pesanan gitu untuk hajatan gitu? Nggak ada ya malahan ya? Daerah sini enggak, kalau di hajatan itu sering buat sendiri sih. Oh iya. Daerah itu Kalewong atau lainnya. Kalau daerah Pringapus enggak ada yang gendar pecel hajatan. Kalau Ibu untuk resep gendar pecelnya itu tahu dari mana atau turun temurun gitu? Oh iya. Iya. Udah berapa tahun Ibu jual gendar pecel? Kalau saya udah 5 tahunan. Udah 5 tahun. Udah lama banget. Ya Allah. Lalu bahan-bahan gendar pecel diperoleh dari hasil tani lokal. Ibu itu beli atau Ibu nanam sendiri gitu? Ibu punya Kalau ini kan beras ya beli lah. Buat obatnya itu ambil sama kali dari air bleng. air bleng ya.
Oke. Lalu penjual gendar becel masih mudah ditemui di desa masih ya Bu ya, ada 5-an kalau di Bringapus. Lalu gendar becel sebagai makanan turun temurun udah dari dulu ya Bu ya. Ya, rata-rata usia pembeli makanan tradisional gendar becel paling banyak tuh tua ya Bu ya. Yang Anak-anak itu jarang ya, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya ya. Oke, itu dia guys wawancara kita dengan Ibu siapa tadi? Yumiati. Terima kasih Bu. Selamat pagi, saya sedang berada di Balai Desa Pepehari dan bersama Pak Fai. Nah, Pak izin untuk mewawancarai ya. Saya mewawancarai mengenai alat musik tradisional yaitu karawitan. Yang pertama terdapat kelompok karawitan atau sanggar gamelan di desa. Apakah di desa saya ini ada sanggar khusus karawitan ini Pak? Ada. Apa Pak namanya? Ada ya. Kisaran berapa Pak untuk anggota? 30. Lumayan banyak ya Pak ya. Masih aktif nih. Lalu apakah anak-anak dan remaja dilatih memainkan gamelan? Lokasinya di mana Pak? Jadi sanggarnya Pak Plat. Masih ada masih sudah jalan latihan dalam Oh dalam juga. Sinden gitu juga ada atau belum ya? belum ada dalam kecil. Dalam kecil. Oke, lalu untuk peralatan gamelan masih digunakan dalam upacara adat. Menyesuaikan. Lalu Pak pemerintah mendukung pelestarian gamelan di Desa Pringsaring. Sudah pasti karena itu juga ada juga. Jadi ya tradisi tetap dipertahankan. Untuk gamelan-gamelannya jadi masih diupdate nggak sih Pak ya? Pemerintah dengan apa gitu? Kalau gamelan itu kan sifatnya barang mati ya, barang mati. Untuk mengupdate itu juga gimana ya? Kalau belum rusak ya itu juga. Ini dirawat aja gitu ya? Perawatan pasti. Ini gamelan dirawat dan disimpan dengan baik. Ya pasti. Lalu ada pelatihan rutin untuk pemain gamelan. Ada. Siap jadi apa? Setiap malam minggu. Ya. Selalu ya Pak berarti. Masyarakat memahami makna setiap alat gamelan. Pastinya ya Pak ya. Iya. Kita juga sudah tiap hari berkecimpung di gamelan masa nggak paham. Iya. Lalu ada regenerasi pemain gamelan di kalangan juga. Jadi setiap tahunnya pasti ada pemain baru. Ya anggota buat-buatnya pemain anggota. Oke Pak, itu aja wawancara untuk gamelan. Makasih Pak Faiz. Selanjutnya saya akan mewawancarai Pak Fai lagi, tapi ya dengan materi kesenian reok kuda lumping. Oke, Pak untuk kesenian reok masih dipertunjukkan dalam acara desa nggak ya? Masih sering? Masih ya Pak, di Pringsaring masih banyak ya? Nah, untuk masyarakat mengalami sejarah dan makna reok, kalau itu masih tahu nggak Pak ya? Terus sudah ada juga. Lihat apa Pak, kalau di sini aja? Di Pringsaring di desa Pringsaring itu ada dua kelompok, yang satu Selat Tanjung, yang sebelah ini, terus yang satunya Borobudur Lestari karena ada di Borobudur. Kalau yang Bapak itu udah berapa tahun Pak? Sudah dari sudah sekitar 9 tahun. Yang Lalu Pak ada kelompok sendiri yang aktif di wilayah tersebut. ada masih
SD SD udah ikut? SD udah kelas 5 itu udah mulai ikut latihan Kalau yang paling tua Pak, itu yang ikut berapa umur 45 tahun. 45 masih bisa ngereok? Belum masuk bilang umur 60 saja Mas. Wih. Keren ya Pak ya. Terus pertunjukan reok digelar secara rutin. Itu tergantung. Kalau ada event aja ya Pak ya. Kalau ada event tertentu, kayak ada tanggapan, ramai aja, atau tanggapan dari pihak lain. Kalau lomba reok itu ada Agustus kemarin bersama Jakarta lomba lalu Pak, yang terakhir itu punya reok dijadikan daya tarik wisata daerah. pasti Iya. kalau menginginkan bahwa budaya